Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita rahmat dan hidayahnya. Salawat, salam beriring salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya di sini akan mempresentasikan makalah pasar modal saham syariah. Pengertian saham. Apa itu pengertian saham? Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan sesuatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan perusahaan. Berarti saham itu adalah sebuah bukti kepemilikan sesuatu perusahaan. Saham didefinisikan sebagai bukti atau sertifikat kepemilikan seseorang atau suatu badan terhadap perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, yang dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan investor sebagai pemodal pada suatu perusahaan, sehingga memiliki klaim atas penghasilan perusahaan. Yang tadi pengertian saham, sekarang kita akan ke pengertian syariah. Saham syariah adalah surat bukti kepemilikan atau hak atas sesuatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis-jenis saham syariah, secara umum saham dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham preferen disebut sebagai saham campuran karena ciri-cirinya hampir sama seperti saham biasa, namun pemegang saham preferen biasanya didahulukan pada saat pembagian dividen. Saham berbasis syariah. Saham yang berbasis syariah merupakan saham dari perusahaan yang sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal pendiriannya. Pernyataan ini biasanya juga tercantum di dalam anggaran dasar rumah tangga (ADRT). Perusahaan melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta memiliki dewan pengawas syariah tanpa harus melalui proses screening. Perusahaan dengan ADRT ini sudah diotomatis masuk ke dalam daftar efek syariah DES. Berarti ADRT itu adalah singkatan dari anggaran dasar rumah tangga, sedangkan DES itu adalah daftar efek syariah. Lanjut, saham yang sesuai prinsip syariah. Pada dasarnya, saham syariah menekankan konsep musyawarah untuk bagi hasil dan risiko antara investor dan emiten. Kesepakatan bagi hasil dan risiko ditentukan sejak awal mendaftarkan saham melalui proses akad. Berikut ini karakteristik saham syariah yang menjadi pembeda dengan saham konvensional. Adapun transaksi saham syariah, Syariah Online Trading System (SOTS) adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Berarti SOTS ini adalah sistem transaksi secara online yang sudah memenuhi prinsip syariah yang dikembangkan oleh anggota bursa. Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut. 1. Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. 2. Transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai, cash basis transaction, sehingga tidak boleh ada transaksi margin trading.
Tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki, short selling. 4. Laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Jenis kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa judi itu dilarang dalam Islam. Kedua itu masih makan riba. Usaha lembaga keuangan konvensional ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Yang keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Kriteria saham yang termasuk kategori syariah: tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Yang ketiga, tidak melebihi risiko keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.